Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaden First Budiman dari program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan semester 3 kelas A dan RP 562051113296. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran biomasa plankton. Kegunaan pada pengukuran biomasa ini, yang pertama, untuk menentukan produksi atau absolut. Yang kedua, menentukan produktivitas atau relatif per unit dengan satuan berat atau satuan luas. Kemudian yang ketiga yaitu turnover rate. Kemudian cara penghitungan volume air dengan rumus R kali A kali V dengan keterangan volume sama dengan volume air tersaring dengan satuan M⁻³ atau kubik. R sama dengan jumlah rotasi baling-baling flow meter. A sama dengan luas mulut jaring dengan satuan M². P yaitu panjang kolom air yang ditempuh untuk satu kali putaran. Jaring ditarik secara vertikal dari dasar perairan menggunakan winch. Jaring norpap untuk menyaring zooplankton dimodifikasi dan berbentuk kerucut dengan diameter lingkaran mulut jaring berukuran 45 cm, panjang badan net 180 cm, dan mesh size 80 mikrometer. Sampel fitoplankton dikoleksi dengan menggunakan jaring plankton Kitahara yang dimodifikasi dan berbentuk kerucut dengan diameter mulut jaring 30 cm, panjang badan jaring 100 cm, dan mesh size 30 mikrometer. Sampel plankton yang diperoleh dikeluarkan dan botol penampung dipindahkan ke botol koleksi, diberi bahan pengawet formalin banyak 4%. Selanjutnya pada botol diberi label yang berisi data nomor stasiun, lokasi pengambilan, tipe alat, hari, dan waktu pengambilan contoh plankton. Pengukuran biomasa dengan menentukan volume plankton untuk mengetahui banyaknya plankton secara kuantitatif. Metode ini dilakukan di atas kapal pada saat pelaksanaan ekspedisi, karena di atas kapal tidak tersedia mikroskop dan kondisi kapal kurang stabil akibat gelombang. Biomasa zooplankton diukur dengan metode pemindahan volume air atau water displacement volume. Dilakukan dengan peniriskan zooplankton kemudian dimasukkan ke dalam botol pengukur volume plankton. Kemudian botol diisi dengan air hingga garis batas tertentu di leher botol. Banyaknya air yang diperlukan untuk mencapai garis tersebut menunjukkan volume pindahan. Pengukuran biomasa zooplankton dilakukan dengan cara menuang sampel plankton ke atas selembar jaring plankton yang telah diketahui volumenya. Selanjutnya, jaring yang berisi plankton dimasukkan ke dalam tabung gelas yang telah diketahui volumenya. Melalui burette, air dialirkan ke dalam tabung gelas tersebut sampai tanda batas pada leher tabung. Berkurangnya air di dalam burette akan menunjukkan volume plankton di dalam tabung pengukur. Pengukuran biomasa fitoplankton dilakukan dengan cara mengendapkan sampel fitoplankton atau settling volume. Sampel yang diperoleh dituang ke dalam gelas ukur dan diendapkan selama 24 jam. Kemudian tinggi endapan fitoplankton dicatat. Volume endapan yang terukur adalah volume fitoplankton. Cara menghitung kelimpahan plankton yaitu N sama dengan NI dikali VR per VO dikali 1 per VS dengan keterangan N sama dengan jumlah individu plankton genus dengan satuan M⁻³ atau M kubik. VR adalah volume air tersaring dengan satuan mililiter. VO sama dengan volume yang diamati dengan satuan mililiter. VS sama dengan volume air yang disaring dengan satuan M⁻³ atau M kubik. NI sama dengan jumlah plankton genus pada volume air yang diamati per individu. Pengukuran biomasa tumbuhan air. Pengambilan data. Jenis-jenis data yang diambil untuk penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data secara langsung dari lapangan yang meliputi berat basah dan berat kering vegetasi yang berada di atas permukaan tanah, yaitu tumbuhan bawah yang berdiameter kurang dari 5 cm pada setiap petak penelitian. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data penunjang penelitian berupa buku dan data lain yang diperlukan. Analisis data, pendugaan biomasa tumbuhan air. Biomasa tumbuhan air dan pohon yang berdiameter kurang dari 5 cm dilakukan dengan metode destruktif, yaitu dengan memanen seluruh tumbuhan yang ada dalam petak contoh berukuran 1 meter x 1 meter.
kemudian ditimbang bobot basahnya di lapangan, lalu diambil contoh biomasa basah dengan bobot maksimal 200 gram. Contoh biomasa ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk dikeringkan dalam oven listrik pada suhu 80 derajat Celcius selama 48 jam, lalu ditimbang bobot keringnya. Untuk menentukan biomasa kering total tumbuhan air menggunakan rumus Japan International Corporation Agency atau GICA tahun 2002 dalam Siregar et al. 2010 dengan rumus BKT sama dengan BKC BBC kali BBT, di mana BKT kecil berat kering total dengan satuan kilogram, BBT sama dengan berat basah total dengan satuan kilogram, BBC sama dengan basah contoh dengan satuan kilogram, BKC sama dengan berat kering contoh dengan satuan kilogram. Untuk perhitungan karbon dari biomasa tumbuhan air, CB sama dengan B kali persen C organik keterangan. CB sama dengan kandungan karbon dari biomasa dinyatakan dalam kilogram. B sama dengan biomasa dinyatakan dalam kilogram persen. C sama dengan organik adalah nilai persentase kandungan karbon sebesar 0,47 atau menggunakan nilai persen karbon yang diperoleh dari hasil pengukuran di laboratorium. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zaidan Firus Budiman dari program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan semester 3 kelas A SRP 56 Jadi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana prosedur dalam mengambil sampel plankton dengan metode biomasa plankton. Pertama, siapkan air sampel plankton sebanyak 50 liter. Kemudian disaring menggunakan net plankton dengan ukuran 25. Setelah disisihkan sebanyak 100 ml, kemudian dimasukkan larutan Lugol sebanyak 1 ml. Tujuannya untuk mengetahui ukuran volume pada sampel air plankton ini. Setelah disisihkan sebanyak 100 ml dan dicampur dengan larutan Lugol sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam botol aluminium foil, lapis aluminium foil. Setelah disimpan pada botol yang dilapisi aluminium foil, kemudian disimpan di dalam lab. Itu gunanya untuk mengetahui jumlah klorofil yang ada pada sampel air plankton ini. Kemudian langkah terakhir yaitu identifikasi sampel air ini pada mikroskop, itu untuk mengetahui jenis plankton apa yang ada pada sampel plankton. Ya, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.